kondisi terkini dari kawasan Batu Muda, kawasan BMSI mulai datang. Belum ada pengamanan. Ya, kami dari kelompok Cipayung Plus itu terdiri dari 12 organisasi. Ada saya dari HMI, ada dari PMII, ada dari GMKI, ada dari PMKRI, ada dari GMNI, Hikmah Budi, KMHDI, Hima Persis, PII, IMM, LMND, dan kami. Ada 12 organisasi di bawah koordinasi kelompok Cipayung Plus. Hari ini kami melakukan audiensi dengan Pak Presiden. Ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan program kelompok Cipayung Plus, yaitu Rumah Kebangsaan, yang mana kami akan melakukan program Rumah Kebangsaan yang merupakan salah satu program andalan kami pada periodisasi kali ini untuk tetap menjaga, merawat persatuan dan kesatuan kita, karena Indonesia sangat beragam, berbagai macam latar belakang agama, ideologi, suku bangsa, dan tetap kita rajut dalam satu persatuan. Dan Rumah Kebangsaan juga merupakan salah satu bentuk upaya kami untuk meningkatkan kapasitas, kapabilitas anak-anak muda, terutama di bidang ekonomi kreatif maupun di bidang digitalisasi ke depan. Dan harapannya muncul bibit-bibit tunas-tunas muda di Indonesia nanti ke depan yang siap untuk menopang pembangunan perjalanan bangsa kita ke depannya. Kemudian yang kedua, bahwasanya terkait dengan Ibu Kota Negara Baru, hari ini telah kami sampaikan dan kelompok Cipayung Plus berkomitmen untuk membersamai program ini agar pemindahan Ibu Kota Negara Baru itu bisa berjalan dengan baik dan tidak membuat malu dan bisa menjadi prestasi legasi Presiden hari ini di mata dunia ke depannya. Kemudian juga ada beberapa hal yang kami sampaikan, terutama terkait dengan stabilitas harga bahan pokok hari ini, yang merupakan kegelisahan masyarakat juga, dan alhamdulillah Presiden menyambut baik dan kami berkomitmen untuk tetap memberikan kontribusi sumbangsi pemikiran agar stabilitas harga bahan pokok tetap berjalan dengan sebagaimana mestinya ke depannya. Tentu kami sangat bangga, sangat terhormat bisa ketemu langsung dengan Pak Presiden. Biasanya memang melihatnya dari jauh, dari televisi, dari media sosial, tapi hari ini betul-betul bisa bertemu langsung dan kami mendapatkan energi positif kepemimpinan beliau yang sangat luar biasa hari ini. Pesan Presiden bahwasanya anak muda harus tetap berkreasi, harus inovatif, tetapi tidak meninggalkan daya kritisnya, dan pemerintah siap berkolaborasi dengan kelompok Cipayung Plus untuk tetap menjaga, merawat bangsa kita ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah apapun keadaannya, apapun kondisinya. Bersolawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jumpa kembali dengan Aji Darmo Media, ID 1408 Media atau 1408 ID Media. Sudah 4 hari ini saya nggak upload video ya. Ya ada beberapa teman yang menanyakan kenapa nggak upload video ya. Ya ada 2 alasan. Pertama memang sibuk ya, karena kedua memang kami ini agak mendapatkan kekerasan, mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak YouTube ya, karena beberapa
hari yang lalu kami selalu membahas tentang otak-otak dari kekisruhan dunia ini. Jadi benar-benar intinya yang saya catat itu intinya ya, karena kami tahu ya, karena memang kami mencari tahu bahwa sebenarnya siapa sih otak dari segala kekacauan ini, otak dari segala hiruk pikuk dunia ini, hingga banyak orang-orang yang murtad, baik memang sengaja murtad ataupun sengaja memurtadkan orang ataupun tidak disengaja ya. Nah, ini semua memang ada otaknya kan gitu ya. Yang namanya Yahudi Nasrani itu sampai kapanpun tidak akan pernah ridho. Kalau Yahudi kita jelas ya, Yahudi yang mana. Nasrani juga kita sudah jelas Nasrani yang mana. Jadi jangan sampai kita salah memutuskan, salah persepsi bahwasanya Yahudi itu yang mana, Nasraninya yang mana, yang walan tardo itu, yang ada di dalam ayat walan tardo itu. Jadi memang Yahudi itu ada Yahudi Askenazi, ada Yahudi Ortodok, sama. Nasrani juga sama, ada Yahudi Nasrani Pagan, ada juga Nasrani Ortodok. Jadi kalau Yahudi, Allah berfirman memang akan membuat kerusakan kedua kali. Dan yang pertama sudah dilakukan dulu sebelum baginda Rasulullah SAW, dan yang kedua kali akan mereka lakukan di akhir zaman ya kan. Nah, saat ini di zaman kita ini mereka akan melakukan kerusakan. Kerusakannya seperti apa? Kerusakan yang mereka lakukan melalui sistem, yaitu sistem independensi bank dan sistem yang mereka ciptakan, yaitu sistem liberal, sistem kapitalis, sistem apalagi demokrasi, komunis, dan lain sebagainya melalui instansi-instansi yang mereka bentuk ya, yang dipimpin oleh United States atau PBB, Persatuan Bedeng-Bedeng. Dengan berdirinya PBB itu sesungguhnya kan hanya untuk mengesahkan bahwa negara Israel itu sah berdiri 1948. Jadi kita tahu ya bahwasanya dunia ini memang sedang tidak baik-baik saja. Dunia ini tidak seperti yang Anda lihat di media televisi dan media-media mainstream lainnya gitu ya. Dunia ini sedang kacau balau. Karena apa? Dunia ini tidak dipimpin dengan sistem Islam, tidak dipimpin dengan sistem yang Allah sudah tentukan, yaitu sistem khilafah. Jadi jangan salah, orang yang masih berbicara demokrasi, masih berbicara calon pemilu 2024, itu belum, perjuangannya masih kotor. Walaupun kita tetap terpaksa harus menempuh itu, tapi hati kita harus ingkar. Harus berharap bahwasanya kita akan memenangkan sebuah perang. Kita akan memenangkan perang konstitusi misalnya. Tapi kita dalam hati kita harus menolak konstitusi. Dalam hati kita harus menolak sistem-sistem demokrasi. Kalau kita mau ditolong oleh Allah kan gitu. Tapi kadang-kadang apa yang saya bicarakan ini selalu ditentang oleh teman-teman ya, kadang teman-teman perjuangan kan gitu. Jadi kita berjuang untuk siapa? Kalau kita berjuang untuk negara, salah juga. Kita berjuang untuk bangsa, salah juga.
Kelihatannya benar, kita berjuang untuk bangsa dan negara. Enggak, salah. Kita berjuang untuk Allah demi bangsa dan negara, demi agama. Dahulukan agamanya. Kita berjuang untuk Allah dan Rasulullah demi agama kita Islam, demi bangsa kita, demi negara kita. Karena dalam sistem Islam hanya ada satu center kekuasaan. Ya, center kekuasaan di dalam Islam itu khilafah namanya. Jadi kekuasaan di dunia ini didominasi oleh satu pusat kekuasaan. Kalau kita nanti akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan di setiap negara itu memang ada kekuasaan juga. Artinya ada kepala negara-negara tertentu. Tapi di bawah dominasi satu kepemimpinan khalifah. Itu sistem khilafah namanya. Jadi ada satu sentral kekuasaan. Dulu waktu Turki Utsmani, ya Turki Utsmani itu yang menjadi sentral kekuasaannya. Zaman Rasulullah apalagi. Rasulullah adalah pusat sentral kekuasaan itu Rasulullah. Dan kita akan dipimpin oleh Al-Mahdi. Baik, saudaraku seiman, seakidah, teman-temanku semua, guru-guru kami semua yang kami muliakan. Ada video bagus. Lihat dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga termahal dari seorang mahasiswa, harga termahal dari generasi muda, harga termahal dari seorang pemuda, generasi bangsa, itu adalah idealismenya, ya, karakter idealismenya, harga dirinya. Tetapi ketika mahasiswa atau ketika pemuda yang menjadi ujung tombak perjuangan menjual idealismenya, menggadaikan idealismenya, ditukar dengan receh, ya, uang receh dunia, atau ditukar dengan sepiring makanan dunia, maka pemuda itu, mahasiswa itu tidak lebih dari pelacur kudis yang hina, tidak lebih dari seekor anjing penjilat kudis. Nilai termahal dari seorang pemuda itu adalah idealismenya, idealisme yang penuh dengan kejujuran dan keadilan. Tapi ketika keadilan dan idealisme itu sudah dijual, digadaikan, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari seorang pemuda atau dari seorang mahasiswa. Menjijikkan, memalukan. Itu adalah video di mana Gus Nur mereaksi pemanggilan perwakilan mahasiswa yang di istana itu. Jadi pemuda itu adalah ujung tombak perjuangan yang punya idealisme. Memang benar. Jadi yang namanya pemuda, ya, mahasiswa, mahasiswi itu, ya. Jadi perjuangan itu kan katanya melalui kampus kan gitu. Perjuangan melalui kampus, ya, itu maksudnya para mahasiswa-mahasiswi itu yang punya idealis, yang punya kedaulatan sebagai ujung tombak sebuah perjuangan, yang punya keadilan, yang punya rasa keadilan maksudnya. Ini sudah diganti dengan anjing penjilat apa yang sudah berubah menjadi anjing penjilat, tak ubahnya seperti kudis yang menjijikkan kan gitu. Ya itulah kedok-kedok mereka, ya kesalahan-kesalahan apa yang sedang terjadi itu semua terbongkar di zaman ini, di akhir zaman ini. Jadi nggak usah heran kalau mahasiswa itu sudah seperti itu, kalau mahasiswa itu akhirnya seperti itu. Karena sebenarnya peran mahasiswa itu memang
Ya dari dulu itu ada yang menunggangi sebenarnya. Kalau bagi saya ya. Karena saya ini menelusuri perjuangan aspirasi mahasiswa misalnya 98 98 di runtuhnya Orde Baru itu kan melalui mahasiswa juga, melalui mahasiswa. Dan yang terjadi ya setelah runtuhnya Orde Baru kita masuk ke dalam sebenarnya Orde Baru jilid 2 sebenarnya. Coba kita lihat tokoh-tokoh sekarang ini yang Islamofobia, yang tokoh-tokoh 98 itu seperti apa? Ada di dalam rezim ini. Coba aja lihat. Hanya beberapa memang ada ya. Seperti Sri Bintang Pamungkas misalnya kan. Kalau itu bukan tokoh 98. Bukan. Orang-orang yang kritis, orang-orang yang paham sejarah, orang-orang yang tahu fakta sejarah, orang-orang ini bukan tokoh-tokoh 98, bukan. Kayak Babe Aldo misalnya. Ya ada memang, tapi intinya kalau bagi saya mahasiswa itu sebenarnya settingan dari dulu juga seperti itu. Di mana-mana yang namanya mahasiswa itu hanya untuk peralihan atau transisi, dan yang dikedepankan adalah mahasiswa, para pemuda itu. Sebenarnya pemuda itu sudah diracuni sejak di bangku PAUD gitu. Kalau bagi saya seperti itu penelitian kami ya. Jadi kita nggak usah mengharap daripada para mahasiswa kayak para pemuda kayak kita ini harus berpacu kepada ideologi kita. Ideologi kita jelas, kita ini umat Islam. Umat Islam berarti kita harus atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kita harus taat pada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada pemimpin kita. Pemimpin kita siapa? Ulil amri kita adalah para ulama lurus, bukan penguasa. Kalau penguasa itu ada aturannya sendiri bagaimana kita harus mematuhi seorang penguasa. Nah, kalau penguasa itu sekaligus penguasa itu di situ ada banyak ulama, di situ memang penguasa itu pun seorang ulama. Nah, itu sekaligus ulama ulil amri. Ya ulama ya penguasa. Itu ulil amri. Ulil amri yang mutlak berarti. Karena menguasai dua sisi, sebagai ulama dan menguasai ilmu-ilmunya kepemimpinan, ilmu politik kepemimpinan. Itu kita memang wajib mematuhinya. Jadi jangan salah kaprah. Kalau kita mengharap kepada manusia akan seperti ini jadinya. Jadi harapan kita itu bukan manusia. Kita selalu membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahus samad. Kita bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada siapapun, bukan kepada mahasiswa, bukan kepada pemuda. Pemuda itu sebagai tolak ukur perjuangan regenerasi, bukan untuk diharapkan pemuda. Pemuda di akhir zaman dibikin melempem karena mereka tahu pemuda itu adalah tolak ukur regenerasi masalahnya. Bagaimana pemudanya itu, apabila pemudanya itu gigih dan kokoh dalam menjalankan syariat Islam, maka umat Islam akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Jadi begitu ya. Jadi nggak salah juga Gus Nur ngomong seperti itu. Cuman saya juga mereaksi juga, menambahi, artinya ya menambahi apa yang dikatakan Gus. Kita nggak perlu. Kita selalu baca Al-Fatihah setiap sholat berapa kali? 13 17 rakaat ya kan? Kita selalu baca Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita memohon jalan yang benar-benar lurus dari Allah. Dan kita memohon perlindungan
dari orang-orang yang maghdub, orang-orang yang dikutuk, dan orang-orang yang tersesat. Yaitu siapa lagi? Yahudi Nasrani. Dan kita sekarang ini masih menganut sistem Yahudi Nasrani. Ya salah kita. Salah kita. Ya, salah kita. Jadi kita nggak all out. Kalau kita berjuang demi Allah, untuk Allah, kita berjuang untuk Allah, demi agama kita, demi bangsa dan negara kita, all out. Kita hanya mau dipimpin, diatur dengan aturan yang datangnya dari Allah. Udah, itu aja, titik. Walaupun kita terpaksa harus menjalankan sistem mereka, tapi kita harus punya ghirah di sini. Harus punya penolakan, bahwasanya kita nggak ridho. Jangan sampai kita ridho dipimpin atau diatur dengan aturan selain aturan yang datangnya dari Allah. Harus punya di hati kita. Harus ada penolakan. Karena posisi, ya kan, posisi akhir zaman, fase keempat itu, umat Islam itu dalam pressing, dalam tekanan. Jadi jangan salah kita dalam bersikap, kan gitu. Kita memang tidak punya siapa-siapa, artinya kita tidak punya sentral kepemimpinan, maka kita hanya mengadu kepada Allah melalui kita berdiskusi dengan rekan-rekan, saudara-saudara Muslim yang satu resonansi. Karena di akhir zaman ini banyak sekali orang yang bisa dikatakan orang yang lebih kafir daripada orang kafir, yaitu para munafikun, para penjilat. Benar kata dalam video tadi, betul, bahwa idealisme, rasa keadilan yang ada di dada para pemuda itu sudah diganti menjadi tak ubahnya hanya ditukar dengan sepiring kemunafikan, anjing kudis penjilat. Memang benar, Allah sendiri mengatakan bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu sama Allah dimisalkan, diumpamakan seperti anjing yang menjulur-julurkan lidahnya. Itu Allah yang bilang. Dan Allah memerintahkan untuk disebarluaskan. Jadi kalau orang ada bahasa-bahasa anjing, Allah sendiri memang mengatakan seperti itu. Itu bukan bahasa jorok, anjing itu memang anjing. Namanya anjing, kita nyebut nama anjing itu sama aja kita nyebut kuda, kucing, sama, nggak ada bedanya sebenarnya. Hanya orang jadi karena anjing itu najis, babi itu najis, celeng itu najis, maka orang itu akan menjadi tersinggung dengan bahasa, dengan kata-kata anjing, babi, celeng dan lain sebagainya. Padahal memang namanya memang anjing. Kalep, dog, guguk, jaran, kuda, kambing dan lain sebagainya. Emang namanya itu, ngomong apa? Ya itu ya, memang hati-hati kita di akhir zaman jalan. Jangan salah bersikap, jangan salah menilai, jangan sampai kita. Makanya kalau orang Jawa, orang Indonesia loh, Jawa itu Indonesia maksudnya. Kita itu punya paribahasa, waskida, waskita, trapsila, tanggap, sasmita. Bahasa-bahasa itu, karena negeri kita negeri yang berbudaya adiluhung, artinya punya tata aturan yang memang sudah mengacu kepada kesempurnaan Islam. Karena kita ini, negeri ini sudah menganut milah Nabi Ibrahim negeri. Maka ada bahasa jerbasuki mawabea, becek ketitik ala ketara, ya kan gitu. Apalagi sopo nandur ngunduh, barang siapa menanam menuai, memanen, ya kan, menabur menuai. Itu sebenarnya ada dalam Islam, ada hukum karma. Karena dalam hukum Islam itu
Barang siapa membunuh tanpa hak maka dibunuh, mencuri dipotong tangannya, karma namanya itu. Jadi ini yang diputar balikkan oleh mereka itu. Seakan-akan budaya Indonesia itu klenik. Ting 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 ting. Pawang hujan yang punya remote di langit kali. Itu bukan budaya Indonesia itu. Ding 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 ding. Podcast bersama Deddy Corbuzier. Ini nama besar Deddy Corbuzier dipertaruhkan hanya mengundang seorang perempuan yang mengigau. Perempuan mengigau bahwa saya punya remote-nya AC langit. Ini orang ini mengigau ini. Pawang hujan. Nah, makanya Republik Klenik. Kemarin podcast saya ya, konten saya yang saya kasih judul Republik Klenik di-banned lagi oleh mereka walaupun nggak mempengaruhi channel. Ya itulah. Jadi ya nggak usah kaget. Rezim ini banyak cara, banyak tipu muslihat, tapi segala cara, segala tipu muslihat pasti akan Allah hancurkan. Ya, cukup sekian saja. Kita sambung lagi di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.